Baris dulu, sini ngumpul. Jadi gini ya, Fisar. Informan saya dari suatu kelompok motorcycle club itu baru saja memberi saya informasi. Dia mendapatkan nomor-nomor dari mafia Los Santos. Dari investigasi kita, dari kartel LVLC ke JDM ini, kita tahu bahwasannya mafia Los Santos ini adalah puncaknya para penjahat di kota virtual. Jadi info selanjutnya ini adalah kelompok motorcycle club ini mau bertransaksi dengan mafia tersebut. Los Santos ini, mafia Los Santos. Planningnya gini, kalau mereka bertransaksi di hot mafia tersebut, kita nggak bisa nyentuh mereka. Tapi kalau mereka bertransaksi di area yang lain, tempat yang sepi, terus mafianya cuma satu atau dua orang, kita bisa lancarkan aksi kita. Bagaimana caranya? Mundur sebentar tadi ke planning B. Kalau mereka bertransaksi, kita biarkan mereka. Terus sampai mereka selesai. Lalu saat mereka bubar, kita pantau mafia tersebut kita mau kemana. Tapi kita mantaunya bukan untuk mau mengetahui di mana tempat mereka. Karena kita udah tahu tempat mereka dari penyamaran kita di Black Lethal kemarin atau di Montgomery. Jadi planning kita, kenapa kita mau buntuti orang ini, karena kita terpaksa menggunakan jalan yang agak kotor. Maksudnya apa? Ya, kita mau mencuri identitas mafia tersebut, salah satunya dengan cara mengambil sidik jarinya, KTP-nya, lalu baju, dan yang lain-lain. Kalau satu saja, satu. Terpaksa kita bunuh dan kubur di satu tempat. Lalu setelah itu, saya yang menjadi orang tersebut menyamar ke dalam internal mafia Los Santos tersebut. Karena pasti mafia Los Santos ini puncaknya para penjahat. Mereka pasti main rapih. Jadi maka kita juga harus main rapih dengan cara menguasai internal dan juga eksternalnya. Jadi selama saya ada di mafia Los Santos tersebut, ada satu orang yang memimpin investigasi ini juga. Jadi kita akan mengatur terus. Dan kalau semua informasi sudah kita dapat, apakah kita mau langsung menangkap orang bawahannya terlebih dahulu dari hasil intel di internalnya, atau kamu langsung kita sergap? Kalau mau disergap, kita juga harus persiapkan dengan matang, karena kalau plan yang tadi itu berhasil, berarti kepolisian itu punya mata-mata di internalnya mafia tersebut. Jadi begitu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau misalnya yang yang kita bunuh ya, itu apa penting dari kelompok tersebut gimana tuh? Nanti ditanya yang itu jawabnya apa? Itu dia, itu gak sembarang juga. Tapi sepengetahuanku dari dalam dunia penjahat ini, yang disuruh bertransaksi itu pasti anggota bawahannya. Tapi kita juga nggak tahu apakah mereka menurunkan anggota petingginya atau tidak. Saya juga dapat
Dari informan saya, kemungkinan terbesar orang yang bertransaksi dengan mereka tersebut, kebetulan mereka dapat nomornya juga, itu bukan petinggi, jadi aman saja. Terus kalau mau disergap di hari hanya itu pasti wajib sniper dan M4, karena kita nggak tahu situasi lokasi di mana. Karena kalau saya lihat-lihat ya, di lokasi mereka itu sangat menguntungkan bagi kita, bagi sniper rifle dan juga M4 taktikal dan juga enforcer. Hanya punya satu jalan masuk dan jalan keluar. Tapi mereka di dalam itu juga punya banyak menara pengamatan. Susah juga sebenarnya. 50-50. Betul. Resikonya itu sepadan lah. Kalau semisal ya tadi yang 50-50. Kalau kita 50%,1 kita menang dan kita mengalahkan penjahat yang paling apa ya? Paling atas. Kalau 50,1-nya itu berada di pihak mereka, otomatis kemungkinan besar semua kepolisian bakal ditembak mati sama mereka di tempat. Ataukah cuma beberapa doang, ataukah yang lain hanya dibikin lupa ingatan. Kita juga harus berani bermain rapi dalamnya. Kalau itu serahkan ke saya sebagai internal. Soalnya mereka kesenggol dikit, pastinya bakal membuat kota siaga 1 ataupun perang satu kota. Semua penjahat diturunkan. Sementara kita ada berapa? Ya, dari segi persenjataan memang kita yang menang, tapi dari segi jumlah warga sipil pun bisa jadi tentara mereka. Oke, ATM, gas. Aku